Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Bagaimana kabarnya saudara-saudara? Tetap sehat dan selalu semangat. Dalam video kali ini, saya akan menjelaskan materi tentang masa pendudukan Jepang, tentang perlawanan terhadap pendudukan militer Jepang yang terjadi di beberapa daerah. Saksikan terus video ini sampai selesai ya. Adanya perlawanan terhadap militer Jepang mulai marak sejak tahun pertama tentara itu berkuasa di Indonesia, yakni tahun 1942. Jepang yang awalnya berlaku ramah dan menjanjikan kemerdekaan untuk Indonesia, ternyata hanya sebuah tipu daya. Dalam praktiknya, banyak sekali kebijakan-kebijakan Jepang yang memberatkan rakyat, seperti praktik kerja paksa atau romusa, kewajiban penyerahan hasil bumi, sikap kasar para tentara Jepang, hingga masalah tradisi Jepang yang bertentangan dengan keimanan Islam. Berikut 5 perlawanan terhadap militer Jepang yang dilakukan di Indonesia. Ini hanya beberapa, sebenarnya masih banyak lagi yang bisa Anda telusuri sendiri pada sumber-sumber lain. Perlawanan rakyat Aceh terhadap Jepang. Perlawanan yang pertama terjadi pada 10 November 1942 di Chot Pleng, Aceh Utara, yang sekarang masuk dalam wilayah Lok Sumawe. Perlawanan ini disebabkan karena ia tidak tahan melihat kekejaman dan kesewenangan Jepang, terutama nasib para romusa yang sangat mengenaskan. Abdul Jalil kemudian menggerakkan rakyat dan para santri untuk melawan Jepang. Jepang berusaha membujuk Kiai Abdul Jalil, namun beliau tidak bergeming. Pada 10 November 1942, Jepang mengerahkan pasukannya untuk menindak Abdul Jalil di Chot Pleng. Serangan itu mampu dipatahkan rakyat dan santri yang telah bersiap sebelumnya. Bahkan di serangan kedua pada 24 November 1942, Jepang juga belum berhasil menundukkan Chot Pleng. Barulah kemudian di serangan ketiga dengan pasukan yang lebih besar, Jepang mampu menguasai Chot Pleng. Masjid-masjid dibakar oleh Jepang dan banyak pengikut Kiai Abdul Jalil yang terbunuh. Abdul Jalil baru berhasil dilumpuhkan Jepang saat ia sedang melaksanakan sholat bersama pengikutnya. Ia pun gugur tertembak. Dengan begitu, padamlah gerakan perlawanan Chot Pleng. Perlawanan juga dilakukan oleh seorang perwira Gyugun bernama Abdul Hamid. Namun Jepang gampang mematahkannya karena mereka menyandara keluarga Abdul Hamid. Perlawanan lain juga terjadi di Pandrah, Biren. Penyebabnya adalah praktik kerja paksa Jepang yang membuat petani tidak memiliki waktu yang cukup untuk menggarap sawah. Selain itu, Jepang juga mewajibkan penyetoran padi dari hasil panen yang amat tinggi, berkisar 50-80% dari hasil panen. Perlawanan di Singaparna, Tasikmalaya. Perlawanan ini dipimpin oleh Kiai Haji Zainal Mustafa. Penyebabnya karena tidak tahan dengan praktik penjajahan Jepang yang menyengsarakan rakyat. Wilayah ini banyak mengirim romusa atas paksaan Jepang dan rata-rata tidak kembali. Kiai Haji Zainal Mustafa juga menentang praktik penyerahan padi dan hasil bumi yang menyebabkan banyak rakyat kelaparan. Secara khusus, beliau menentang keras untuk melakukan sekere karena bertentangan dengan Islam. Jepang mencoba untuk berunding dengan Kiai Haji Zainal Mustafa dan pengikutnya dengan mengirimkan polisi ke Sukamanah. Perundingan itu gagal, polisi itu dilucuti senjatanya dan ditahan oleh pengikut Zainal Mustafa. Seorang polisi dilepaskan untuk menyampaikan tuntutan kepada pemerintah Jepang agar Pulau Jawa segera dibebaskan. Besoknya Jepang kembali mengirim utusan ke Sukamanah. Kali ini perwira Jepang langsung yang datang. Namun perwira itu bersikap congkak dan sombong sehingga menyulut kemarahan santri. Utusan itu ditangkap dan dilucuti, bahkan beberapa ada yang dibunuh, sisanya ada yang melarikan diri. Peristiwa itu membuat Jepang marah dan segera mengirimkan 90 pasukan yang terdiri dari Kempeitai atau polisi militer dan Tokubetsu Kaisatsutai atau polisi istimewa. Perlawanan berlangsung dengan sengit antara kedua belah pihak. Namun karena kalah senjata, pasukan Jepang banyak menembak pengikut sang kiai. Jepang kemudian dengan mudah menangkap Zainal Mustafa bersama 27 pengikutnya. Mereka dibawa ke Jakarta dan diputuskan mendapatkan hukuman mati. Pada 25 Oktober 1944, Kiai Haji Zainal Mustafa dieksekusi bersama seluruh pengikutnya. Perang Majang Desa. Perlawanan di Kalimantan Barat dipimpin oleh seorang panglima suku Dayak bernama Pangsuma. Penyebabnya karena penindasan yang dilakukan Jepang kian hari kian berat. Banyak orang-orang Dayak yang dipaksa bekerja oleh Jepang dalam kondisi memprihatinkan dan tidak sedikit juga meninggal.
Perlawanan terjadi di daerah Meliau yang masuk wilayah Kabupaten Sanggau. Perlawanan terjadi pada bulan Juni 1945 yang meluas hingga ke Tayan dan daerah sekitarnya. Perlawanan berjalan dengan sengit. Suku Dayak mengedarkan mangkok merah sebagai sarana konsolidasi dan persatuan antar suku Dayak. Meskipun hanya bermodal senjata tradisional, namun pasukan Dayak pimpinan Pangsuma sangat menguasai daerah yang masih berupa rimba belantara dan sungai-sungai. Pada serangan pertama, pasukan Pangsuma berhasil menahan serangan Jepang dan menguasai Meliau. Namun di serangan kedua, Jepang mengirimkan pasukan yang jauh lebih banyak dan akhirnya perlawanan Pangsuma itu dapat dipatahkan. Gugurnya Pangsuma justru membuat suku Dayak semakin gencar melawan Jepang. Bahkan perlawanan meluas hingga sampai ke kota Pontianak. Perlawanan rakyat di Irian Barat. Gerakan Koreri di Biak dipimpin oleh El Rumkorem dengan maksud menentang kehadiran Jepang. Gerakan ini pada umumnya hampir sama dengan perlawanan di tempat lain, yakni penganiayaan dan praktik-praktik kekejaman Jepang yang membuat banyak rakyat Papua kehilangan nyawa telah mendorong terjadinya perlawanan ini. Perlawanan Rumkorem sulit dipatahkan oleh Jepang karena pengikutnya berjuang secara gerilya di hutan Biak. Jepang akhirnya meninggalkan Biak selain karena sulitnya memadamkan perlawanan Rumkorem, juga karena semakin terdesak karena keberadaan sekutu. Perlawanan juga terjadi di Yapen Selatan, pimpinan Silas Papare. Perlawanan ini juga berlangsung lama dan berlarut-larut karena Jepang kurang menguasai medan Yapen Selatan yang berbukit dan hutan. Pada 1945, Silas Papare dan pengikutnya mendapatkan bantuan senjata dari tentara sekutu untuk melawan Jepang, hingga akhirnya mereka menyatakan menyerah. Perlawanan peta di Blitar. Pada 14 Februari 1945, sekelompok pasukan pembela tanah air atau peta di Blitar yang dipimpin oleh seorang Sudanco atau komandan kompi bernama Supriyadi melakukan pemberontakan terhadap peta di Blitar. Latar belakangnya juga tidak jauh berbeda, di mana ia tidak tahan melihat penindasan yang dilakukan Jepang terhadap rakyat Blitar seperti praktik Romusa dan kewajiban penyerahan beras dan hasil bumi. Ia juga tidak senang dengan para pelatih peta dan atasan Jepangnya yang sering bertindak kasar pada anggota peta serta berlaku congkak. Pada tanggal 29 Februari 1945, Supriyadi dan anak buahnya menyerang markas Daidan atau batalion peta di Blitar dengan mortir, senapan mesin, dan granat. Beberapa perwira Jepang tewas dalam serangan itu. Pasukan Jepang murka. Mereka mengerahkan pasukan yang dipersenjatai tank untuk meringkus Supriyadi dan anak buahnya. Karena kalah jumlah dan kalah persenjataan, pasukan Supriyadi mundur dari kota Blitar dan bergerilya di sekitar Gunung Wilis dan Pare. Komandan tentara Jepang memerintahkan para tentara peta yang ikut gerakan untuk kembali ke satuan masing-masing. Sebagian mematuhi, namun tidak sedikit juga anggota peta yang berontak memilih tetap bersama Supriyadi. Komandan Jepang yang bernama Kolonel Katagiri menawarkan tentara peta yang melawan untuk menyerah dan berjanji tidak akan dihukum. Persetujuan itu akhirnya menarik minat pimpinan perlawanan peta lainnya, yakni Sudanco Muradi dan beberapa pasukannya untuk menyerahkan diri. Akan tetapi ini hanyalah perangkap tipu muslihat Jepang. Mereka disiksa oleh Kempei Tai dan kemudian dihukum mati. Tertangkapnya Muradi dan anak buahnya membuat perlawanan peta Blitar melemah. Supriyadi tidak memiliki pasukan yang banyak dan semakin susah bergerak karena tempat persembunyiannya terus dikepung Jepang. Mereka akhirnya bisa ditangkap dan kemudian dibawa ke Jakarta untuk diadili. Mereka dihukum sesuai derajat kesalahan dan peranannya masing-masing. Beberapa yang dihukum mati yakni Dr. Ismail, Suparyono, Halir Mangkudijoyo, Sunanto, dan Sudarno. Sementara sang pemimpin perlawanan Sudanco Supriyadi tidak diketahui rimbanya. Ada dugaan bahwa ia sudah dieksekusi lebih dulu oleh Jepang. Vonis mati terhadap pelaku perlawanan peta di Blitar mendorong protes dari pasukan peta di wilayah lain, yakni di wilayah Gumilir, Cilacap. Sekelompok pasukan di bawah Budanco Kusairi pada 21 April 1945 melakukan pemberontakan terhadap tentara Jepang. Namun, pemberontakan ini dapat dipatahkan dengan cepat.